Halo semuanya, gimana? Udah pada nonton film Barbie belum? Ternyata film Barbie nggak cuma buat anak kecil atau anak-anak perempuan aja ya, tapi orang dewasa pun juga masih bisa enjoy filmnya karena banyak sekali pesan-pesan kehidupan di dalamnya. Dan kalau saya perhatiin di sosial media, kemunculan film Barbie ini juga udah banyak diantisipasi oleh banyak orang karena mainan ini kan mainan yang sangat deket kali ya dengan kehidupan kita pas kita kecil, Barbie gitu ya, dan akhirnya mainan ini sekarang dibuat film. Tapi kelihatannya reaksi penonton tuh cukup mix ya, ada yang suka banget karena filmnya lucu, happy, tapi juga ada pesan-pesan kehidupannya. Tapi di satu sisi juga ada yang ngerasa kurang deh, kayaknya agak cringe gitu ya. But anyway, tentu dengan kehadiran film ini ada satu perusahaan yang keuangannya sangat terdampak, dan bahkan di film Barbie perusahaan ini selalu disebut-sebut dan bahkan ada di dalam filmnya, yaitu Mattel. Dengan antusiasme dari munculnya film Barbie ini, saham Mattel pun udah naik secara year to date sebanyak 18%. Bahkan kalau kita ambil dari low-nya di bulan Maret itu udah naik 30-an%. Maybe thanks to film Barbie ini. Nah, Mattel ini ada loh sahamnya teman-teman, dan sahamnya udah melantai di pasar saham Amerika yaitu di Nasdaq. Dan teman-teman bisa membelinya melalui aplikasi GoTrade Indonesia tentunya. Nah, pertanyaan pertama, apakah benar-benar Barbie ini menjadi produk unggulan dari Mattel? Jawabannya yes, karena selama beberapa tahun terakhir Barbie ini menjadi satu produk yang selalu nilai penjualannya itu paling tinggi dibanding produk-produk yang lainnya. Karena Mattel ini sebenarnya dia produksi mainan tuh banyak banget, tapi ada 3 brand superpowernya mereka, yaitu yang pertama adalah Barbie yang paling besar sekitar 25%, dan yang kedua ada Hot Wheels. Yes boys, Hot Wheels itu bobotnya sekitar 21%, dan yang ketiga adalah Fisher-Price, di mana ini adalah brand mainan untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak bayi. Dan sisanya itu macam-macam ya teman-teman, ada Disney, ada Uno, ada yang kompetitornya Lego, dan segala macam mainan-mainan yang lainnya. Jadi lini produknya itu sebenarnya banyak banget. Jadi karena sebelumnya Barbie ini udah menjadi top buannya si Mattel, maka dengan kemunculan film Barbie ini pendapatan pasti akan ngebus lagi. Pasti orang-orang beli souvenirnya, orang-orang jadi pingin beli mainan Barbie, orang tua pingin beliin anaknya mainan Barbie juga, dan segala macam lainnya yang akan ngebuat penjualan dari Barbie ini bisa makin meningkat lagi di tahun 2023. Tapi nggak cuma sekedar Barbie doang. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin, di penjualan produk mainan yang lain-lain itu ada nama Disney. Disney ini juga menjadi salah satu produk unggulan dari Mattel. Akan tetapi, yang punya IP atau intellectual property dari Disney, ya perusahaan Disney, bukan perusahaan Mattel. Mattel ini hanya produsen pembuat mainan aja. Nah, karena Disney yang punya IP-nya, maka Disney ini bisa menunjuk perusahaan untuk ngeproduksi mainannya. Nah, sebenarnya Mattel dan Disney itu udah bekerja udah puluhan tahun lamanya. Akan tetapi di tahun 2016 kemarin, Disney ini tiba-tiba memberhentikan lisensinya si Mattel dan memberikan ke kompetitornya Mattel, yaitu Hasbro. Jadi di tahun 2016, Mattel ini kehilangan lisensi untuk produksi mainan-mainan dari Disney. Akan tetapi, luckily, di akhir tahun 2022, Mattel ini bisa mendapatkan lisensi mainan Disney kembali, dan di tahun 2023 ini, mereka udah bisa mulai jualan produk-produknya Disney lagi. Jadi tahun 2023 ini ada 2 katalis utama ya. Yang pertama adalah munculnya film Barbie, dan yang kedua adalah kembalinya lisensi Disney ke dalam Mattel. Nah, kalau kita nanti lihat ya ke kondisi keuangannya Mattel, sebenarnya kondisi keuangan Mattel itu dari tahun 2013-an tuh udah agak mulai menurun, teman-teman. Dan di tahun 2016 itu kena lagi, di mana mereka kehilangan lisensinya Disney. Makin turun lagi tuh. Dan sampai tahun 2017 itu kondisinya perusahaan Mattel ini justru malah merugi. Nah, karena ada penurunan kinerja ini, makanya di tahun 2018 mereka itu ngerumbak jajaran direksi mereka, di mana di tahun 2018 ada CEO baru dari Mattel, yaitu namanya Ynon Kreiz. Nah, Ynon Kreiz ini dulunya bekerja di Maker Studio. Maker Studio ini adalah perusahaan multi-channel network yang bergerak di industri entertainment, dan di mana di tahun 2014 perusahaan yang dia pimpin ini diakuisisi oleh Disney. Jadi ini perusahaan yang legit juga gitu ya. Nah, dengan diangkatnya Ynon Kreiz di tahun 2018, dia juga mengajak beberapa manajemen yang baru dengan latar belakang itu yang industrinya dari industri media dan entertainment. Nah, dengan manajemen baru yang banyak bergerak di bidang industri media sebelumnya, maka di tahun 2023 muncul juga film Barbie. Karena film Barbie ini sebenarnya udah dicetusin untuk dibikin filmnya itu dari tahun 2009, teman-teman. Jadi udah lama banget tapi nggak jadi-jadi. Baru jadi juga akhirnya di tahun 2023 ini di bawah kepemimpinannya Ynon Kreiz. Di mana Ynon Kreiz ini selain jadi CEO Mattel, dia juga jadi eksekutif produsernya dari film Barbie ini. Jadi dengan ada manajemen baru, ini nampaknya bisa membuat perusahaan ini turn around. So, sekarang kita lihat yuk gimana sih sebenarnya kondisi keuangan dari Mattel. Nah, kita lihat yuk pertama-tama dari profitability-nya Mattel. Pertama kita lihat dari
segi pendapatannya dulu. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatan, memang dari tahun 2013 sampai 2018 ini trennya mengalami penurunan. Tapi sejak tahun 2018 itu memang kinerja pendapatan yang sudah mulai bisa naik lagi, teman-teman. Dari segi net profit juga sama ya, teman-teman ya, dimana net profitnya juga makin turun sampai akhirnya di tahun 2017 akhirnya tuh mereka net loss. Dan tadi ya di tahun 2016 mereka kehilangan Disney dari lini produknya. Makanya ini membuat pendapatan makin turun, net profit juga makin jeblok lagi, teman-teman. Dan tahun 2018 tadi CEO baru ditunjuk, mereka merombak segalanya dan membuat akhirnya Mattel ini kelihatannya berhasil untuk turn around lagi. Dimana tahun 2018 sampai tahun 2022 kemarin kinerjanya sudah bisa mulai pulih lagi, teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum pandemi, perusahaan Mattel ini udah terpuruk duluan, teman-teman. Ya, tapi ketika pandemi mereka bisa mulai berangsur-angsur pulih lagi. Nah, sebenarnya Mattel ini juga royal sekali dalam bagi dividen, teman-teman. Misalnya tahun 2013 labanya 900 juta dolar. Dividennya itu 50% lebih, sekitar 500 juta dolar. Tahun 2014 laba 500 juta, dividen 500 juta juga. Payout ratio 100% lebih dikit. Tahun 2015, meskipun kinerja makin turun, dividennya juga masih royal, teman-teman. Bahkan ini payout rasionya bisa di atas 100%. Karena laba 370, dividennya 520. Dan tahun 2016, net profit 300, dividen 300. Artinya memang sebenarnya Mattel ini royal bagi dividen sampai tahun 2017. Tapi tadi sejak CEO baru, dia merombak segalanya dan akhirnya tahun 2018 mereka nggak bagi lagi yang namanya dividen, teman-teman. Karena sebelumnya memang Mattel ini terlalu royal juga untuk bagi dividen. Karena ketika bagi dividen, equity-nya itu kan berkurang terus. Apalagi kinerjanya makin turun, tapi dividen masih royal dibagiin. Sehingga kalau kita lihat dari segi equity, ya, equity-nya itu makin lama makin nyungsep, teman-teman. Dari tahun 2013 sampai 18. Sisanya tahun 2018 itu sekitar 600 juta. Bayangin, tadi dia bagi dividen royal banget, 500 juta, 500 juta, 300 juta. Kalau dia ngelakuin hal yang sama, tahun 2018, equity-nya habis, teman-teman. Makanya itu menjadi salah satu alasan di mana Mattel akhirnya nggak bagi lagi dividen. Nah, tapi karena kinerjanya Mattel bisa berangsur-angsur pulih, bisa turn around, akhirnya equity-nya juga bisa naik lagi. Tapi nyaris ya, equity-nya ini hampir negatif, teman-teman. Kalau masih rugi, equity-nya bisa negatif. Nah, di tahun 2022 dengan equity sekitar 2 miliar dolar, return on equity-nya sebenarnya juga bagus banget. Jadi ini perusahaan baru bangkit 4 tahun terakhir, tapi return on equity-nya udah langsung tinggi banget, sekitar 19%. Jadi memang perusahaan ini sebenarnya profitable banget. Dan kenapa equity-nya juga bisa langsung tinggi? Karena memang gaya mainnya Mattel ini adalah menggunakan leverage. Nah, kalau kita lihat ke struktur permodalannya si Mattel, asetnya itu hanya sebagian kecil yang didanai oleh equity. 33% didanai oleh equity. Makanya tadi return on equity-nya bisa langsung tinggi. Kenapa? Karena equity-nya ini memang kecil. Kalau 33% equity, maka sisanya itu dari liabilitas atau debt. Di mana debt-nya Mattel itu sekitar 38% dan liabilitas lain-lainnya sekitar 29%. Jadi memang dari dulu Mattel itu suka banget pakai yang namanya leverage dari debt. Ya mungkin karena utang di sana juga kecil dan produk mainan itu marginnya tinggi banget ya. Jadi makanya mereka lebih seneng kalau pakai debt karena cost of debt-nya mereka di sana kecil banget. Nah, jadi itu sekilas gimana kinerja keuangan dari Mattel, teman-teman. Jadi sekali lagi di tahun 2023 ini cukup banyak ya ada katalisnya. Pertama tadi ada film Barbie, kemudian tadi juga kembalinya license Disney ke tangan Mattel, dan di bawah CEO yang baru kelihatannya memang Mattel ini bisa mulai bangkit lagi. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membeli saham Mattel, pastikan teman-teman membelinya di aplikasi GoTrade Indonesia. Karena dengan aplikasi GoTrade Indonesia, teman-teman bisa membeli saham US dengan mulai dari $1 aja. Dan yang pasti aplikasi GoTrade juga sudah diawasi oleh Bapepti di Indonesia. So, sampai di sini dulu aja bedah saham US kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi ya di video-video bedah saham yang berikutnya. Dadah!